Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Aprilita dengan NPM 2503079. Saya Siti Fatimah Maulida dengan NPM 2503087. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Mekanika Teknik akan mempresentasikan hasil observasi yang kami lakukan di pabrik tempe dengan judul Analisis diagram benda bebas pada mesin pengupas kedelai di pabrik tempe. Presentasi ini menganalisis penerapan konsep diagram benda bebas atau free-body diagram pada mesin pengupas kedelai di pabrik tempe Mas Kumis. Observasi ini berfokus pada identifikasi gaya seperti gaya berat, normal, gaya gesek, gaya tekan, dan gaya torsi, prinsip kerja mesin, hasil observasi lapangan, permasalahan nyata, serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan higienitas produksi tempe. Apa itu diagram benda bebas atau FBD? FBD adalah metode mekanika teknik untuk menganalisis gaya yang bekerja pada sebuah benda dengan memisahkannya dari lingkungan. Semua gaya yang bekerja beserta arah dan titik aplikasinya digambarkan agar kondisi keseimbangan atau gerak dapat dianalisis secara sistematis dan mudah dipahami. Kemudian ada jenis-jenis gaya yang relevan pada mesin pengupas kedelai. Yang pertama ada gaya berat, gaya akibat gravitasi yang menarik kedelai ke bawah. Yang kedua ada gaya normal, reaksi permukaan tegak lurus terhadap kontak kedelai, dinding silinder, dan gaya ini menjadi dasar terbentuknya gaya gesek. Kemudian yang ketiga ada gaya gesek, interaksi permukaan yang menyebabkan kulit kedelai terlepas bergantung pada koefisien gesek dan gaya normal. Nah, yang keempat ada gaya tekan, dihasilkan dari tumpukan dan tumbukan antar butir. Proses ini mempercepat pelepasan kulit. Kemudian yang kelima ada gaya putar atau torsi, dari motor listrik yang memutar roll atau poros, menentukan kecepatan interaksi dan efektivitas pengupasan. Lalu ada prinsip kerja mesin pengupas kedelai. Kedelai direndam lalu dimasukkan ke atas silinder. Karena gravitasi dan putaran roll, biji bergerak turun stabil bergesekan dengan dinding berlubang sehingga kulit terlepas. Kulit keluar lewat lubang, biji jatuh di bawah. Efektivitas dipengaruhi kecepatan putaran, besar gaya gesek, dan tekanan pada kedelai. Kemudian ada flowchart atau langkah-langkah metode observasi yang kami lakukan di pabrik tempe. Langkah penelitian ini dimulai dengan mengobservasi area kerja mesin pengupas kedelai, kemudian mengidentifikasi posisi mesin dan wadah, lalu mengevaluasi standar aman, higienis, dan ergonomis. Jika memenuhi, maka observasi selesai, namun jika tidak, lanjut untuk menganalisis kesalahan, identifikasi resiko, dan usulan perbaikan. Kemudian, observasi selesai. Lalu ada hasil observasi kondisi mesin. Mesin yang diamati merupakan unit sederhana dengan tabung silinder berlubang, poros penggerak, motor di bawah, dan rangka penopang besi. Mesin berfungsi namun desain improvisasi drum plastik bertumpuk menunjukkan masalah stabilitas dan potensi higienitas. Prosesnya yaitu kedelai direndam, masuk silinder, putaran dan gesekan, kulit terlepas, lalu pemisahan via lubang atau saringan. Kemudian, ini adalah contoh perhitungan gaya, yaitu gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya torsi. Bisa kita lihat sama-sama. Lalu ada analisis masalah utama. Yang pertama ada stabilitas dan keselamatan. Drum plastik yang bertumpuk menyebabkan titik tumpu tidak stabil. Getaran motor meningkatkan resiko pergesekan atau keruntuhan, perlu diperkokoh rangkanya. Yang kedua ada higienitas dan kualitas. Rangka korosif dan material non-food grade beresiko kontaminasi. Permukaan berkarat mengganggu konsistensi gaya gesek. Yang ketiga ada efisiensi produksi. Pemisahan kulit masih manual menurunkan efisiensi tenaga kerja. Sarannya yaitu mengadakan sistem blower untuk pemisahan otomatis berbasis perbedaan massa jenis dan hambatan udara. Kemudian ada rekomendasi perbaikan dan implementasi.
Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu memperkokoh rangka penyangga dengan struktur permanen agar distribusi gaya stabil dan risiko kecelakaan menurun. Poin yang kedua adalah mengganti bagian kontak kedelai menjadi stainless steel yang food grade untuk agar produksi lebih higienis, ketahanan korosi, dan kemudahan pembersihan. Poin yang ketiga adalah menambahkan sistem blower atau pemisah otomatis untuk memanfaatkan perbedaan gaya berat dan hambatan udara sehingga kulit terpisah lebih cepat dan mengurangi tenaga kerja manual. Untuk poin yang keempat adalah melakukan perawatan rutin pada motor dan pemasangan peredam getaran untuk mengurangi vibrasi berlebih dan memperpanjang umur mesin. Yang terakhir ada kesimpulannya. Mesin pengupas kedelai bekerja berdasarkan interaksi gaya berat, normal, gesek, tekan, dan torsi. FBD ini membantu memahami dinamika ini. Mesin berfungsi namun perlu perbaikan untuk stabilitas, higienitas, dan efisiensi. Implementasi perbaikan yaitu rangka diperkuat, stainless steel, dan blower, serta perawatan. Diharapkan meningkatkan kinerja, keselamatan, dan kualitas produksi tempe. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.